Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk mengulas materi tentang pemikiran Plato mengenai negara, kekuasaan, dan juga demokrasi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini kita akan berikan rujukan bahan bacaan kepada teman-teman semua ya, dalam mendalami pemikiran Plato mengenai negara, kekuasaan, dan demokrasi. Buku yang pertama adalah Pemikiran Politik Barat, Kajian Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan. Kemudian buku yang kedua adalah Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Machiavelli. Kedua buku ini sangat kami rekomendasikan jika misalkan teman-teman ingin mendalami pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada quotes yang menarik ya dari Plato. Nah, kalau misalkan kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, jikalau misalkan kita tidak mau untuk tertarik gitu, untuk terjun ke dalam pemerintahan kita, maka kita harus rela untuk dipimpin atau untuk hidup gitu ya dalam kepemimpinan atau dalam pengaturan orang-orang yang tidak kompeten. Gitu ya. Dalam hal ini adalah Plato menegaskan agar kita mau untuk berpartisipasi dalam politik. Karena jika misalkan tidak mau atau kita tidak ingin berpartisipasi, maka kita harus rela untuk dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten. Tidak kompeten di sini maksudnya dalam arti memang tidak memiliki kapasitas atau kapabilitas dalam kepemimpinan atau dalam sistem tatanan pemerintahan gitu ya. Ataupun memang karena pemimpin tersebut atau orang tersebut yang memang memiliki jabatan tersebut gitu ya, tidak peduli terhadap rakyatnya sehingga dia hanya memprioritaskan kepentingan segelintir golongan dan juga tidak berorientasi pada kepentingan umum. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita semua tentunya ya, dalam mengawali pembahasan kita mengenai negara, kekuasaan, dan juga demokrasi. Oke, sebelum itu juga perlu diketahui bahwa Plato dan Aristoteles itu merupakan dua tokoh fundamental dalam pemikiran politik di zaman klasik. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memahami tentang perkembangan pemikiran politik gitu ya. Perkembangan teori politik dari klasik gitu ya. Itu seperti apa? Pada zaman klasik itu seperti apa? Hal ini telah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jika misalkan teman-teman ingin merefresh kembali pengetahuan tentang perkembangan pemikiran politik atau perkembangan teori politik di zaman klasik, bisa dilihat video kita sebelumnya. Nah, pemikiran dari Plato dan Aristoteles ini menjadi pijakan ya, atau berkontribusi lebih terhadap perkembangan pemikiran atau kajian politik dari masa ke masa. Sehingga Plato dan Aristoteles ini dikatakan sebagai dua tokoh fundamental dalam pemikiran politik. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan tentang negara. Bagaimana sih konsep negara ideal menurut Plato itu seperti apa? Nah, menurut Plato, negara ideal itu adalah negara yang berdasarkan pada kebajikan. Nah, kebajikan itu misalkan hal-hal yang sangat murni, yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Gitu. Bagaimana bisa mewujudkan suatu kebajikan gitu ya? Nah, kebajikan itu bisa diwujudkan atau bisa diperoleh dengan pengetahuan menurut Plato. Nah, pengetahuan itu bisa diperoleh jikalau misalkan pemerintahan atau negara itu menerapkan sistem pendidikan yang baik gitu dan juga memberikan pendidikan kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya banyak yang berpengetahuan gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini dapat kita lihat benang merahnya bahwa Plato sangat mengutamakan pendidikan dan sangat mengedepankan pengetahuan sehingga orang-orang yang berpengetahuan ini memiliki kedudukan lebih di mata Plato. Nah, oke, prinsip negara lainnya adalah adanya hubungan timbal balik dan adanya pembagian kerja. Ya, jelas ya, kalau hubungan timbal balik di sini harus ada saling menguntungkan antara satu sama lainnya gitu ya, dan juga adanya distribusi power gitu ya dalam hal ini pembagian kerja gitu ya, sehingga ada pengelolaan atau ada pengaturan tentang bagaimana mengelola negara. Oke, selanjutnya yang harus ditekankan atau yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat menurut Plato adalah negara ini adalah milik dan tanggung jawab bersama gitu ya. Sehingga apapun yang ada dalam negara itu menjadi tanggung jawab dari seluruh komponen yang ada di dalam negara tersebut gitu ya. Oleh karena itu
Pada konteks ini, Plato lebih mengedepankan pada hal yang memang bersifat kolektivisme, gitu ya, bukan menekankan pada hal yang bersifat individualisme. Oke, selanjutnya adalah Plato menolak lembaga keluarga dan swasta. Tadi ya, bahwa Plato lebih mengedepankan kolektivisme dan juga seakan menolak individualisme. Sehingga di sini tercermin bahwa Plato menolak lembaga keluarga dan lembaga swasta yang memang lebih didominasi oleh unsur-unsur individu yang ada di dalamnya, gitu ya. Dengan demikian, Plato melarang adanya kepemilikan pribadi, gitu ya, karena menurut Plato kepemilikan pribadi itu menyebabkan adanya kesenjangan sosial. Oke, selanjutnya jika misalnya kita lihat tadi dari ulasan-ulasan mengenai peran negara dan juga keengganan Plato untuk menerapkan adanya kepemilikan pribadi dalam sistem bernegara gitu ya, maka di sini peran dari negara itu sangatlah besar sehingga negara memiliki fungsi kontrol yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat gitu ya. Tujuan dari fungsi kontrol tersebut adalah untuk mewujudkan stabilitas sosial gitu ya, sehingga bisa menghindari adanya disintegrasi. Nah, ini menarik ya, kenapa misalkan Plato ini sangat tidak menginginkan adanya disintegrasi. Nanti akan berkaitan dengan pembahasan tentang demokrasi itu seperti apa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini ada sebuah foto yang menggugah wawasan kita tentang peradaban Yunani ya, bahwa peradaban Yunani itu sangatlah luar biasa ya. Peradaban di masa adanya Plato gitu ya, Aristoteles itu sangat luar biasa, bisa tercermin di sini dari arsitektur bangunannya yang memang masih kokoh sampai saat ini dan juga masih memiliki kekhasan tersendiri dari peradaban Yunani kuno itu. Ini penampakan dari Akropolis Athena gitu ya. Semoga kita bisa mengunjungi tempat ini ya dan memang diberi kesempatan untuk memahami budaya Yunani kuno saat itu. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai kekuasaan. Bagaimana sih sebetulnya konsep kekuasaan menurut Plato itu seperti apa? Nah, kekuasaan itu menurut Plato adalah upaya untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Sehingga orang lain itu mau untuk melakukan apa yang kita maksud gitu ya. Jadi di sini lebih kepada bagaimana mempengaruhi atau menguasai orang lain gitu ya. Sehingga orang lain memiliki keyakinan terhadap apa yang telah kita pengaruhi gitu ya, terhadap apa yang telah kita yakinkan kepadanya gitu ya. Ini juga sama seperti halnya pengertian politik dalam konteks kekuasaan gitu ya. Memang bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa melaksanakan apa yang kita inginkan gitu, atau untuk bisa melaksanakan kepentingan kita. Ini juga berkaitan dengan bagaimana misalkan negara itu ingin menerapkan suatu peraturan kepada rakyatnya. Artinya negara di sini memiliki kekuasaan agar masyarakat itu bisa melaksanakan peraturan yang memang ditentukan oleh negara. Kemudian, misal dalam konteks yang lebih besar lagi, misalkan negara yang satu dan negara yang lain melakukan diplomasi gitu ya secara bilateral dan memang saling mempengaruhi agar kepentingan negara yang satu dan negara yang lain itu bisa terwujud gitu ya atau bisa diakomodir oleh negara yang lain. Nah, konteks ini sebetulnya sangat mudah ya untuk bisa kita garis bawahi bahwa konteks kekuasaan menurut Plato itu adalah upaya untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang gitu ya, agar orang lain untuk memahami apa yang kita maksud gitu dan juga mau melaksanakan kepentingan kita gitu ya. Dan juga menurut Plato di sini hierarki kekuasaan itu dipandang sama baik di level tingkat negara ataupun di tingkat yang lebih kecil skupnya gitu ya dalam level individu ataupun keluarga gitu ya. Nah, dari kacamata ini dapat terlihat bahwa Plato menginginkan seluruh urusan yang ada di dalam negara itu ya diatur oleh negara, tidak ada sifatnya individu yang mendominasi gitu ya. Oleh karena itu di sini negara sangatlah berperan besar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat gitu, menurut Plato dalam konsep negara idealnya. Dan selanjutnya adalah karena tadi telah kita garis bawahi bahwa pendidikan dan juga pengetahuan itu sangatlah dijunjung tinggi oleh Plato, maka Plato di sini memberikan tempat yang istimewa kepada orang-orang yang berpengetahuan. Dalam konteks ini adalah para filsuf gitu ya.
Para filsuf diposisikan sebagai orang terhormat dalam pemerintahan. Tidak hanya dalam institusi pendidikan gitu ya, tapi dalam pemerintahan pun para filsuf ini diberikan kedudukan yang sangat terhormat. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pengetahuan gitu, orang itu bisa memperoleh kekuasaan. Dia bisa mengelola kekuasaan gitu ya. Dan dengan pengetahuan juga dia bisa melihat sesuatu itu atau suatu objek itu, suatu permasalahan itu gitu ya. Itu merupakan hal yang benar atau hal yang salah gitu. Hal yang ideal atau hal yang tidak gitu ya. Dengan demikian, dengan melalui pengetahuan itu kita bisa melihat adanya kebenaran atau tidak. Kemudian penguasa ideal menurut Plato itu kembali kepada kedudukan para filsuf yang terhormat gitu ya, adalah orang yang paling berpengetahuan gitu ya. Mengapa demikian? Karena orang yang paling berpengetahuan ini adalah orang yang mengetahui apa yang semestinya dilakukan, bagaimana cara untuk mengelola negara, bagaimana cara untuk menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara gitu ya. Nah, di sini kenapa para filsuf ini diposisikan sebagai orang yang terhormat dalam pemerintahan. Oke, selanjutnya, karena tadi telah kita singgung sedikit terkait dengan demokrasi. Nah, kenapa Plato ini tidak menginginkan adanya disintegrasi ya dalam bangsa, dalam negara gitu ya. Lalu bagaimana sih sebetulnya konsep demokrasi menurut Plato gitu ya? Nah, di sini demokrasi itu menurut Plato menjunjung tinggi hak-hak individu. Ya. Jadi dalam sistem demokrasi itu ada hak-hak individu yang memang diprioritaskan atau yang dijamin oleh negara. Nah, sehingga dari hak individu itu menghasilkan individu yang merdeka, individu yang bebas bersikap, bebas berpendapat gitu ya. Nah, selain itu juga karena individu yang merdeka, maka di sini ada persamaan hak antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki persamaan hak gitu ya. Dan selanjutnya adalah kenapa di sini Plato memiliki stigma negatif gitu ya, terhadap demokrasi. Nah, ini berkaitan dengan uh, kehancuran Athena saat itu ya. Athena saat itu menganut sistem pemerintahan demokratis gitu ya, yang memang antara uh, masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya memiliki suara yang sama gitu ya, memiliki kedudukan yang sama dalam hal ini dalam mengambil keputusan gitu ya. Sehingga pada prosesnya ini menghasilkan banyak perbedaan dan perbedaan itu menghasilkan disintegrasi gitu ya. Nah, oleh karena itu Yunani di sini tidak siap ketika menghadapi serangan Sparta dan akhirnya runtuhlah gitu ya. Hancurlah Athena saat itu. Nah, dengan demikian di sini Plato menggarisbawahi bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan itu sangat berpotensi memunculkan adanya disintegrasi. Oleh karena itu, menurut Plato, pemerintahan yang ideal itu adalah pemerintahan yang berideologi kolektivisme. Oke, dari pembahasan tentang negara, kekuasaan, dan juga demokrasi, di sini dapat kita lihat bahwa Plato sangat kontra dengan hal-hal yang bersifat individualisme. Hal ini berkaitan dengan bagaimana dia menyikapi fenomena sistem pemerintahan demokratis yang memang menyebabkan disintegrasi bangsa, gitu ya, dan memang menyebabkan Athena saat itu tidak siap dalam menghadapi serangan Sparta. Nah, selanjutnya adalah perspektif yang dibangun lebih kepada kolektivisme atau komunisme. Nah, apakah di sini memang Plato ini menjadi basic gitu ya, basic menjadi dasar dari berkembangnya pemahaman atau pemikiran tentang komunisme? Nah, nanti akan kita coba diskusikan dalam video yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pemikiran Plato ini lebih didasari pada kekuatan imajinatif gitu ya. Nah, seperti halnya tadi gagasan tentang Plato tidak menginginkan adanya lembaga keluarga atau lembaga swasta. Apakah itu merupakan suatu hal yang realistis gitu ya? Nah, mungkin saya rasa di sini lebih kepada hal yang sangat sulit untuk diterapkan karena memang sudah fitrahnya manusia itu untuk saling bersaing gitu ya. Sebagaimana yang telah kita diskusikan dalam perkembangan teori politik modern gitu ya. Di situ ada istilah tentang state of nature gitu bahwa manusia itu memang ditakdirkan untuk saling bersaing antara satu sama lain gitu ya.
Manusia ingin berinovasi, manusia ingin terus berkembang, gitu ya. Nah, sehingga di sini memang apa yang dibangun oleh perspektif Plato itu lebih dengan berdasarkan pada kekuatan imajinatif pikiran, gitu ya. Sehingga di sini Plato dikatakan sebagai pemikir politik yang idealis dan juga utopanis, gitu ya. Memang Plato sangat menginginkan adanya konsep negara yang ideal, gitu ya, tapi utopanis, gitu ya. Tapi ya hal itu sulit untuk bisa direalisasikan. Begitu yang bisa kita bahas terkait dengan pemikiran Plato mengenai negara, kekuasaan, dan juga demokrasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika misalkan ada hal yang ingin dikomentari, silahkan ketik di kolom komentar ya. Dan juga jika misalkan teman-teman ingin menambahkan terkait dengan pembahasan mengenai Plato ini gitu ya, silahkan ketik juga di kolom komentar atau teman-teman bisa membuat video lainnya yang memang membahas lebih komprehensif terkait dengan isu ini atau terkait dengan pembahasan kali ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.